Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di kawasan Jetis Mojokerto. Ini berada di area jalan desa ya, termasuk jalan poros desa, tapi di tepi sungai, bersebelahan dengan tanggul sungai. Kita menyusuri jalan ini kurang lebih sekitar 5 kilo tadi ya, dari jalan raya Jetis. Di sini ada peninggalan, ada jembatan peninggalan zaman Belanda. Dan ini sangat luar biasa, ini masih sangat kokoh di sini. Dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 penyangga dari tengah sungai ini. Dan kita mencoba melewati ya. Ini kalau tidak sering lewat sini ngeri ya, karena ini ukurannya sangat kecil. Motor pun sangat kecil. Ini ukurannya 1 meter 20 mungkin, nggak sampai 1,5 meter. Ya, bila bisa dibilang 1,5 meter lah ini. Nah, ini tidak ada pembatasnya, tetap di tepi sungai ini. Jadi ini posisinya kita lagi berada di pinggir, ada motor lewat nih. Kita harus hati-hati nih. Kita kembali aja ini. Ada motor lewat ya, berani ke tepi nih. Karena yang ada porosnya itu yang ada di tengah saja. Aduh, kita kembali lagi. Pemirsa, ada motor ini. 2 kali loh ini. Ini jalannya nggak ada tepinya, terus otot dari sini itu yang tepi tidak ada penyangganya cuma ada 2 di tengah. Jadi mobil harus extra hati-hati ini, karena sempat ada yang tepi itu ada yang patah. Dan ini kita bisa jalan lebih cepat karena nantinya khawatir ada orang yang lewat. Oke, Assalamualaikum, ayo kita harus cepat ya, karena nanti keburu ada motor lagi ini. Khawatir ada motor lagi mengkorok. Bisa kalau pakai motor bisa cepat, tapi ini jalan kaki, kalau ada simpangan motor harus kembali, karena yang tepi itu tidak ada belanjaran cuma ada yang di tengah. Kita cuma khawatir saja karena beban kita kurang lebih 75 meter, 75 kilo maksud saya. Subhanallah, jalan kaki aja mengkorok pemirsa. Jadi ini kita menyusuri, itu ada motor lagi. Jadi ini jembatan bisa dibilang jembatan Shirathul Mustaqim. Jembatan Shirathul Mustaqimnya Mojokerto, karena ini di wilayah Jetis. Berhubung Pak Mustaqim tadi ke sawah, jadi ya tinggal jembatannya. Dan kita berada di sisi selatan ya. Ini juga ada jalan perempatan ini. Kalau ke kiri itu mungkin
itu mungkin menuju ke sawah-sawah penduduk. Jadi ini di jalan di sebelah selatannya jembatan. Dan di sini kalau diteruskan ke sana ke jalan raya menuju ke Krian Sidoarjo. Kalau ke Bar ke Mojokerto. Jadi kita kembali semula, dan di sini banyak pohon-pohon mangga. Ini kalau musim buahnya itu sangat luar biasa. Ada beberapa pohon yang besar dan sangat indah. Jadi suasana di sini adem, pemirsa. Sangat adem sekali. Pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV, kita lagi berada di kawasan Jetis Mojokerto. Kita berada di jembatan yang sangat kecil sekali. Bahkan motor pun tidak bisa bersimpangan atau berlintasan. Cuman satu motor, jadi harus gantian ya. Karena ini jalannya ini 1 meter. Kalau di tengahnya ini untuk tiangnya ini 1 meter pas. Untuk kanan kiri ya kurang lebih 1,5 meter. Tapi kita jalan saja. Tapi kalau nanti ada motor kita nggak berani melewati. Dan di sini juga tumpukan sampah, pemirsa. Tumpukan sampah ini yang mengakibatkan jembatan ini lama-lama kebanyakan beban. Dan sungai ini masih mengalir. Ini di sisi barat dan ini di sisi timur. Dan langsung ke tepi yang sebelah utara sungai. Dan kita bersama teman kita yaitu Mojokerto TV. Teman kita Mojokerto TV, ada Cakra Panorama, ada juga pembuatan prank yang ada di sini. Alhamdulillah. Akhirnya nyampe juga di sini. Pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV. Jadi yang Mbak Bokel perlihatkan di sini memang betul-betul jembatan peninggalan zaman Belanda. Dulunya ini mungkin rel untuk lori yang memuat tebu ke arah pabrik gula ya. Jadi peninggalan rel tebu ini dulu menghubungkan dari lahan penduduk ke pabrik. Kita turun ya. Kita turun ke bawah. Dan disinilah lokasi bawah jembatan. Dan sungainya mengalir ya, meskipun tidak deras, tapi cuacanya air ini juga bagus. Dan ini sisi jembatan paling bawah. Nanti saya sepilkan bawahnya ya, biar tahu. Jadi kenapa Mbak Bokel tadi tidak berani melewati, karena yang tepi ini untuk besinya cuma ada yang di atas.
Yang di bawah itu tidak ada, itu ada anak-anak kampung yang mencari ikan dengan tembaknya yang sangat luar biasa. Jadi yang tepi ini kekuatannya mengkhawatirkan, khawatir jeblok, ada 1-2 yang jeblok ini. Oke, sekian dulu dari Mbak Bokel channel MBC TV yang mereview atau menjelajahi, menelusuri adanya jembatan Shirotol Mustaqim Alan Jetis Mojokerto. Jembatannya sangat kecil, dilewati cuma motor pun tidak bisa simpangan. Oke, sekian dulu dari Mbak Bokel channel MBC TV. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menyusuri peradaban sejarah leluhur, peninggalan sejarah dari abad yang lampau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di sebuah sungai. Di sini ada jembatan peninggalan zaman Belanda ya pemirsa. Ini betul-betul peninggalan zaman Belanda. Dilihat dari struktur bangunannya, ini terlihat tiang-tiangnya masih kokoh. Tapi sayangnya ukurannya cuma kecil karena memang dulunya untuk lori buat kereta tebu yang menghubungkan dari lahan petani ke pabrik. Jadi ini sekarang tidak difungsikan untuk lori pemuat tebu, sekarang dijadikan untuk akses jalan dari penduduk sekitar melewati sungai ini. Jadi sekarang kita sudah di atas jembatan. Untuk melewatinya kan naik motor ini pun harus satu persatu, tidak bisa bersama atau simpangan karena sangat kecil, ukurannya 1,20 meter mungkin. Kedalaman sungai ini kurang lebih 20 meter, 20-25 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di area kawasan Mojokerto Utara, tepatnya di kawasan Jetis Mojokerto. Ini kita berada di sebuah jembatan gantung ya. Ini jembatan gantung ini bermuatan beban kurang lebih 40 orang. Dan ini jalur menuju, kalau terus ke arah sana itu nanti kita menjumpai jalan raya Pantura, jalan besar pokoknya, jalan besar dari kalau ke timur ke arah Krian Sidoarjo ke Surabaya, kalau ke kanan kita menuju ke Ciwikimia atau Mojokerto. Pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV, dan di sini memang kelihatan masih baru, beberapa tahun saja. Kita mencoba menyusuri ya, karena ini yang di sebelah barat tadi itu adalah jembatan peninggalan zaman Belanda. Jaraknya tadi dari zaman Belanda, jembatan untuk lori tebu ini kurang lebih sekitar 200 meter, dan persis di depan kita itu di sana. Itu jalan yang tadi kita review, peninggalan zaman Belanda, yaitu pabrik gula, dan dibuatkan jembatan baru yang aksesnya lebih mudah. Ini sangat luar biasa ini, beban 40 orang, jembatan gantung. Untuk jarak panjang dari jembatan ini kurang lebih sekitar 400 meter atau 500 meter, dan ini kita kembali ke semula.
Pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV, kita di sini ada sesuatu jejak peninggalan dari zaman Belanda. Adalah sebuah gapura yang dimana gapura ini adalah pintu masuk dari sebuah pabrik gula yang dulunya beroperasi, tapi sekarang tinggal puing-puingnya saja. Dan ini tinggal satu-satunya gapura yang ada tersisa di sini. Dan coba kita lihat, kita tengok ada di depan sana. Itu ukurannya kurang lebih sekitar 5 meter persegi ya, ketinggian bangunan 6-7 meter. Dari ini betul-betul peninggalan zaman Belanda. Jadi di sini Mbak Bokel sengaja menelusuri jejak-jejak sejarah leluhur, termasuk peninggalan-peninggalan zaman Belanda, juga peninggalan zaman dahulu. Ukurannya 5 meter persegi, ketinggian kurang lebih 6-7 meter. Dan ini ruangannya dalam. Ini ruangan pintu masuk. Kita coba masuk ke dalam. Kita tengok. Jadi di belakang ini melingkar ya. Melingkar. Terus di atas sana itu berlubang. Karena dulunya mungkin ada 2. Dan ini ada salah satu sisi kiri atau kanan. Tinggal satu saja. Oke, pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV, kita menelusuri jejak peninggalan zaman Belanda, yaitu sebuah gapura pintu masuk pabrik gula yang ada di kawasan Mojokerto Utara. Oke, lanjut. Pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV, kita melanjutkan perjalanan atau penelusuran dari sebuah pabrik peninggalan Belanda ya. Tadi kita melewati gapura yang ada di depan tadi. Itu adalah gapura pintu masuk dari pabrik peninggalan Belanda, dan ini kita menyusuri yaitu mesnya. Karena ini di tengah-tengah lahan tebu. Jadi kita harus ekstra hati-hati ini karena mungkin sedikit banyak ada lumpur yang dalam. Pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV, kita masih berjalan di area tebu ya ini. Jadi kita masuk menyelusuri jalan-jalan yang ada di tebu menterusuk ini. Agar kita tahu di mana mes dari pabrik gula yang dulunya tempat pekerja pabrik gula pada zaman dahulu. Dan ini bentuknya ada di dalamnya ya pemirsa. Ini penuh rumputan ilalang-ilalang yang sangat luar biasa. Coba Om Ayu. Jadi kita menelusuri jalan ini. Ini posisi ada di depan. Ya, rumah-rumahnya terbengkalai, tapi bangunannya masih kokoh. Jadi bangunannya itu masih kokoh dan cuma genteng-gentengnya banyak yang berguguran jatuh. Ini betul-betul peninggalan zaman Belanda. Nah, dan ini rerumputan yang sangat tinggi sekali. Pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV, ini mes 1, dan yang di sini juga ada pos penjagaan. Terus yang di sana juga mes 2. Ini berada di area lahan tebu, dan ini karena sangat tidak terurus, jadi ditumbuhi semak belukar. Kita tidak bisa mendekat pemirsa. Jadi
kita cuma bisa zoom dari luar agar bisa mendapatkan gambar yang lebih jelas. Bentuk peninggalan bersejarah, yaitu peninggalan Belanda, mes dari pabrik gula, tempat tenaga kerja beristirahat, dan ini posko yang ada ya di depan kita ini, pos. Depan kita ini pos, dan kita menyusuri ini ya, mes yang kedua dari Mbak Bokel channel MPC TV. Sangat rindu sekali. Pemirsa Mbak Bokel channel MPC TV, kita betul-betul berada di area lahan tebu ya, karena ini memang dulunya ditempati area pabrik gula dari zaman dahulu. Jadi Mbak Bokel channel MPC TV menunjukkan bahwa di sini dulu berdirinya pabrik gula, dan untuk area pabriknya ada di sebelah utaranya jalan. Ini sekedar untuk tempat penimbangan atau tempat mes yang ada di sini. Oke, kita review kembali. Kita jalan kembali karena medannya ini sangat sulit, banyak ditumbuhi ilalang-ilalang. Ini menterusuk-terusuk, menterusuk-terusuk. Oke, kita kembali ke motor kita ya, karena jauh, hampir 300 meter tadi kita meninggalkan kendaraan. Tonton terus, simak terus perjalanan Mbak Bokel menyusuri peradaban sejarah, peninggalan sejarah dari leluhur, tempat-tempat sakral, dan saat ini berada di area lahan tebu yang mereview di pabrik gula peninggalan zaman Belanda, tepatnya di wilayah Jetis Mojokerto, dan ini perbatasan wilayah Gresik, tepatnya ini di Perning ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebu bersama Mbak Bokel channel MPC TV.